Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya Ade Yulia dengan NIM 2103101 sebagai moderator dan kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di mana yang berjudul dengan pengantar penulisan karya ilmiah yang dibina langsung oleh Ibu Rahmadani Fitri SPD MPD dan rekan saya yang bernama Elvi Gabinur dan Retri Aulia. Nah, bisa di next. Baiklah, untuk pengantaran penulisan karya ilmiah dengan poin pentingnya pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah akan dibacakan langsung oleh Elvi Gabinur. Kepada rekan saya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan poin pertama, yaitu adalah pentingnya pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah. Menurut Nugraheni pada tahun 2017, pada bukunya di halaman 121, karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang berisikan tentang pemaparan dari suatu pembahasan secara ilmiah. Adapun tujuan dari karya tulis ilmiah yang pertama itu adalah memecahkan masalah tertentu, mencapai tujuan khusus, menambah ilmu, menambah pengetahuan, serta konsep pengetahuan tentang permasalahan tertentu, dan terakhir itu adalah membina kemampuan dalam menulis dan berpikir ilmiah bagi penulis yang menulis karya ilmiah tersebut. Selain memiliki tujuan, karya tulis ilmiah juga memiliki fungsi. Adapun tiga fungsinya, yang pertama itu adalah fungsi penelitian, fungsi pendidikan, dan fungsi fungsional. Yang pertama, fungsi penelitian. Karya tulis ilmiah berfungsi sebagai sarana bagi penulis guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikannya dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan melalui penulisan karya ilmiah dapat memberikan pengalaman bagi penulis sehingga mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. Dan yang ketiga itu adalah fungsi fungsional sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan tambahan bahkan bahan pustaka dan kepentingan praktis di lapangan dalam disiplin ilmu tertentu. Adapun pentingnya pengetahuan karya tulis ilmiah yang pertama itu adalah dapat mengembangkan keterampilan membaca efektif, dapat menyampaikan gagasan berdasarkan sumber, dapat mengenal kegiatan kepustakaan, dapat meningkatkan penyusunan data secara sistematis, dan dapat melestarikan budaya penelitian berkelanjutan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Elvi Gabinur dan selanjutnya materi ilmu dan proses berpikir akan dibacakan oleh Retri Aulia. Kepada Retri Aulia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pertama, pengertian ilmu ya. Menurut Thomas Kuhn, ilmu adalah himpunan aktivitas yang menghasilkan banyak penemuan, baik dalam bentuk penolakan dan pengembangan. Dan menurut Dr. Muhammad Hatta mendefinisikan tiap-tiap ilmu pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan kausal dalam suatu golongan masalah yang sama kadarnya, baik menurut kedudukannya, tampak dari luar maupun bangunannya dari dalam. Next. Berpikir. Menurut Khadijah dalam buku Psikologi Belajar secara sederhana, berpikir adalah memproses informasi secara mental atau secara kognitif. Nah, secara lebih formalnya, berpikir adalah penyusunan ulang atau manipulasi kognitif baik informasi dari lingkungan maupun simbol-simbol yang disimpan dalam lautan memori. Jadi berpikir adalah sebuah representasi simbol dari beberapa peristiwa atau item. Nah, berikut adalah pola berpikir. Nah, yang terdiri dari 6 aspek. Yang pertama, berpikir konkret. Berpikir konkret adalah berpikir dalam dimensi ruang, waktu, dan tempat tertentu. Lalu ada berpikir abstrak, yaitu berpikir dalam
hinggaan sebab bisa dibesarkan dan disempurnakan keluasannya. Lalu yang ketiga ada berpikir klasifikatoris, lalu berpikir analogis, yaitu berpikir untuk mencari hubungan antar peristiwa atas dasar kemiripannya. Nah, lalu yang kelima, berpikir ilmiah, yaitu berpikir secara luas dengan mengerti yang lebih kompleks. Dan terakhir, ada berpikir pendek, yaitu lawan berpikir ilmiah yang terjadi secara lebih cepat dan lebih dangkal, dan seringkali tidak logis. Nah, lalu ada proses yang didapatkan dalam proses berpikir. Nah, yaitu ada 3 langkah. Untuk pertamanya pembentukan pengertian. Nah, dalam tahap ini setidaknya dibentuk melalui beberapa tingkatan. Untuk pertama, menganalisis ciri-ciri dari objek yang sejenis. Yang kedua, membandingkan ciri tersebut untuk menemukan ciri yang sama. Dan yang ketiga yaitu mengabstrakkan, yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki dan menangkapnya. Lalu, yang kedua, pembentukan pendapat. Yaitu pembentukan pendapat merupakan peletakan hubungan antara 2 atau lebih pengertian. Nah, atas itu dibagi menjadi 3 kategori juga, yaitu pendapatan afirmatif atau positif, pendapatan negatif, dan pendapatan modalitas. Nah, yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan memiliki 3 macam, yaitu kesimpulan induktif, kesimpulan deduktif, dan kesimpulan analogis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Retri Aulia. Materi selanjutnya itu ilmu dan kebenaran, di mana saya sendiri yang akan menjelaskannya. Oke, the next. Ilmu. Ilmu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang membedakan dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Karena jawaban keilmuan didasarkan pada jawaban yang diberikan ilmu terhadap ketiga pernyataan pokok, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini membahas tentang apa yang ingin diketahui, itu berperan sebagai objek, sedangkan epistemologi membahas tentang bagaimana membahasnya secara mendalam, itu metode, dan kemudian aksiologi mengacu pada nilai atau manfaat. Nah, ilmu sebagai pengetahuan merupakan rangkaian sistem yang saling terkait satu sama lain, artinya sekumpulan pengetahuan yang disebut ilmu memiliki komponen-komponen merupakan landasan teoritis maupun praktis dalam sebuah sistem yang utuh, sehingga menghasilkan pengetahuan yang ilmiah yang berujung pada kebenaran ilmiah. The next. Kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang dapat dijadikan media ukur sebagai subjek atau objek yang rasional. Kebenaran ilmiah ini memiliki 3 teori utama, yaitu teori korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Teori ini menekankan pada hakikat kebenaran ilmiah itu bermuara di korespondensi ini menyebutkan bahwa kebenaran itu terdapat di dalam realitas interkasional antara teori ataupun fakta empiris. Jadi teori ini lebih menekankan pada hakikat kebenaran ilmiah. Selanjutnya koherensi. Koherensi juga termasuk dalam kebenaran ilmiah, di mana teori ini lebih menekankan bahwa kebenaran tidak ada yang benar atau salah, melainkan bersifat mutually eksklusif. Teori pragmatisme. Kebenaran pragmatis ini berpaku pada sejauh mana kebermanfaatan dalam kehidupan manusia. Nah, upaya untuk mengetahui kebenaran ilmiah pun sebenarnya dapat dilakukan pengujian dengan teori korespondensi ataupun koherensi. The next. Selanjutnya itu poin 4, berpikir ilmiah dan metode ilmiah. Berpikir ilmiah yaitu proses atau aktivitas seseorang untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir yang mengarah pada suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Jadi, fungsi sarana berpikir ilmiah adalah untuk membantu proses metode ilmiah dalam mendapatkan ilmu atau teori yang lain. Langkah-langkah untuk berpikir ilmiah yaitu merumuskan hipotesis, merumuskan masalah, mengumpulkan data, dan verifikasi data uji hipotesis. The next.
Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Pelaksanaan metode ilmiah ini meliputi 6 tahap. Yang pertama itu merumuskan masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Kedua, mengumpulkan keterangan, yaitu segala informasi yang mengarah dan dekat pada pemecahan masalah, sering disebut juga mengkaji teori atau kajian pustaka. Selanjutnya itu menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama observasi atau telah pustaka. Selanjutnya itu menguji hipotesis. Menguji hipotesis dengan melakukan percobaan atau penelitian. Selanjutnya mengolah data atau hasil percobaan dengan menggunakan metode statistik untuk menghasilkan subjektivitas ilmuwan penelitian dan universal, dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja akan memberikan hasil yang sama. Yang keenam itu menguji kesimpulan. Untuk meyakinkan kebenaran hipotesis melalui hasil percobaan perlu dilakukan uji ulang. Apabila hasil uji senantiasa mendukung hipotesis, maka hipotesis itu bisa menjadi kaidah hukum dan bahkan menjadi teori. Selanjutnya, metode ilmiah didasari oleh sikap ilmiah. Sikap ilmiah semestinya dimiliki oleh setiap penelitian dan ilmuwan. Adapun sikap ilmiah yang dimaksud adalah rasa ingin tahu, jujur, objektif, tekun, teliti, dan terbuka. Nah, terima kasih untuk rekan-rekan semua. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.